Alhamdulillah kita di kesempatan ini akan menyampaikan atau berbagi ilmu ya tentang tutorial cara wudhu menurut Madzhab Syafi'i tatkala seorang memiliki luka ya, misal luka semacam ini. Maka bagaimana sih cara berwudhunya ya, sedangkan di bagian sini ada bagian-bagian yang tidak boleh terkena air misalnya menurut dokter. Karena kalau seandainya terkena air, dia akan bertambah parah misalnya, atau misalnya tidak sembuh-sembuh ya, atau akan menimbulkan cacat ya, cacat yang sangat buruk sekali. Maka ada cara yang disampaikan oleh Madzhab Syafi'i bagi seorang yang semacam ini, rukhsah ya. Ini diberi rukhsah untuk berwudu dengan cara yang telah dijelaskan oleh mereka dalam kitab-kitabnya. Baik, kita praktekkan ya jemaah sekalian. Baik, silakan berwudu terlebih dahulu, melakukan wudu seperti biasa. Mungkin cuci tangan dulu, cuci tangan ya yang bisa, yang ini mungkin ya sebisanya saja ya, ini yang sekiranya bisa untuk dicuci maka dicuci ya. Ini sunnah ya, cuci tangan terlebih dahulu. Baik, kurang lebih seperti itu. Setelah dicuci tangan ini, kemudian silahkan berkumur dan juga menyedot air ke hidung seperti biasa ya, berkumur kemudian menyedot air ke hidung ya, menyedot air ke hidung sudah. Oh, kok diminum? Berkumur dan menyedot air ke hidung ya, seperti biasa ya, lalu dikeluarkan ya. Baik, disunahkan untuk dilakukan sebanyak 3 kali. Satu kali lagi ya, sambil menyedot air ke hidung ya. Ini disedot airnya ya. Baik, kemudian cuci muka, silakan. Ini diusahakan untuk tidak terkena air, jadi pakai tangan kiri pun tidak ada masalah ya. Cuci muka merata, harus mengalir airnya ya, diratakan ya. Sunnah 3 kali tentunya seperti biasa. Tentunya muka harus merata dari tumbuh-tumbuhnya rambut ya sampai bagian bawah ya, dagu, kemudian sampai ke tempat semula. Jadi di sini antara telinga ya dengan telinga, kemudian bagian atas tempat tumbuh rambut dengan bagian bawah tentunya dagu ya, jenggot. Maka ini semuanya harus basah ya, harus basah. Baik, setelah cuci muka maka mencuci tangan yang sekiranya bisa untuk dicuci. Silakan mencuci tangan sekiranya yang bisa untuk dicuci. Ambil lagi air ya, usahakan mengalir ya, seperti ini misalnya ya. Silakan ya, harus mengalir airnya. Ambil lagi sekiranya mengalir ya. Tentunya di situ sampai 3 kali. Kemudian diratakan air ini ya. Bagian sini dicuci masih bisa ya, yang masih bisa dicuci harus dicuci. Kemudian habis itu bagian-bagian yang harus terkena air di sini harus kena air juga. Silakan. Misalnya pakai kapas boleh ya, ditetesi ya. Ambil air misalnya ditetesi pakai kapas ya. Ya, sekiranya bisa harus ada bagian-bagian semuanya di sini, maaf semua bagian di sini harus terkena air ya, bagian ujung dan ujung. Setelah itu kemudian ambil air lagi, buang, kemudian diusap ya, diusap merata semuanya ya. Baik, setelah diusap, setelah itu Anda boleh mengeringkannya ya. Anda keringkan terlebih dahulu, boleh diusap misalnya, diusap dulu, dibersihkan tangannya maksudnya ya. Setelah diusap, yang mukanya juga dibersihkan dulu, dikeringkan ya. Setelah dikeringkan ini, kemudian Anda bertayamum terlebih dahulu sebelum mencuci yang kiri. Silakan bertayamum. Sudah nggak basah tangannya, nanti belepotan mukanya ya. Ya, cukup tayamum. Untuk tayamum ya, cara tayamumnya harus kita perhatikan. Anda tepukkan tangan dulu, tepuk tangan, dan kemudian diusapkan ke muka, merata semuanya, hidung semuanya merata. Sudah cukup. Setelah itu Anda bersihkan terlebih dahulu, kemudian mengambil tempat yang lain ya, yang belum tersentuh. Baik, cukup tepukan gitu, atau ditiup boleh ya. Kemudian Anda ratakan ke bagian yang kanan seperti ini ya, merata seperti itu
ya. Terus kemudian yang kiri Anda usapkan ini, nggak usah ambil lagi, tadi sudah ngambil ya. Kemudian disunnahkan untuk seperti ini, di apa namanya ya, baik, cukup. Setelah itu ya, jadi setelah kita tayamum seperti biasa, kemudian Anda langsung melanjutkan wudhu, itu mencuci anggota wudhu yang belum terselesaikan. Tadi yang luka yang kanan, berarti yang kiri. Silakan cuci yang kiri seperti biasa ya. Jangan lupa siku terkena air maksudnya. Kemudian setelah itu ngambil air lagi ya, kemudian dibuang airnya. Mengusap kepala, mengusap kepala seperti biasa ya. Kemudian ambil air lagi untuk telinga ya, seperti itu ya. Kemudian habis itu mencuci kaki seperti biasa. Silakan kaki. Kita tenang saja biar enak. Ya, dicuci kakinya yang kanan sampai mata kaki ya. Jangan lupa di sela-sela. Ya. Nah, misalnya pakai kelingking, maka itu lebih bagus. Karena itu lebih kecil ya, pakai kelingking misalnya. Kemudian kaki jangan lupa di situ mata kaki dan tumit ya. Baik, cukup. Kemudian habis itu berdoa ya, doa setelah berwudu. Kurang lebih seperti itu ya, tutorial cara berwudu menurut mazhab Syafi'i ketika seorang itu dalam kondisi luka dan dia tidak memungkinkan untuk membuka perbannya ya. Jadi tidak memungkinkan untuk membuka perbannya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.